大家好，我的名字是Puspita Saraswati Sardi，我学号是121362433. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara melafalkan final dan inisial dari bahasa Mandarin. Jadi disimak baik-baik ya. Oke teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara melafalkan inisial dan final dalam bahasa Mandarin. Mohon disimak baik-baik ya. Dan di sini saya ingin menjelaskan inisial terlebih dahulu dan ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Jadi saya akan mulai dari kelompok pertama yaitu E, P, M, dan F. Nah, untuk kelompok ini itu dimulai dari bibir yang mengatup untuk membendung udara, terkhusus untuk P, H, dan M. Nah, saat dibuka itu akan menghasilkan bunyi P, P. Jadi tidak ada udara yang terasa saat kita mengucapkan bunyi P, P. Dan ini tuh mirip dengan bunyi P dalam bahasa Indonesia. Oke, berbeda dengan halnya inisial H, H, H. Itu ada aspirasi, ada udara yang dialirkan dari rongga mulut. Jadi saat kalian mengucapkan P, itu ada udara yang keluar. Oke teman-teman, dan ini disebut inisial yang aspiratif. Nah, sama halnya dengan me. Ini sama dengan mengucapkan huruf M dalam bahasa Indonesia. Nah, tetapi bedanya dengan P dan P, itu udara yang dialirkan itu melalui rongga hidung. Jadi saat kita mengatup dan kita keluarkan, kita bunyikan, itu udara yang dialirkan itu melalui rongga hidung. Seperti ini. Me. Oke, lanjut ke inisial F. Untuk inisial ini tidak sama seperti sebelumnya. Pada inisial F, bibirnya itu tidak terlalu mengatup ya teman-teman, sehingga udara yang dialirkan itu tetap ada tetapi dia terganggu. Jadi gigi atas ketemu bibir bawah. Ini F. Seperti itu ya. Oke. Di sini kita lanjut ke kelompok yang kedua yaitu pengucapan T, N, L. Oke. Untuk pengucapan T dan T itu ujung lidahnya ditempelkan di belakang gusi dan gigi atas. Jadi ini gigi, ini lidah kalian ditempelkan. Jadi pas dikeluarkan itu akan menghasilkan bunyi T. Nah, jika udara yang dialirkan itu lebih besar, maka akan menghasilkan bunyi T. Nah, berbeda ya teman-teman. Jadi bunyi T itu tidak ada udara yang keluar dan itu tidak aspirasi. Tetapi jika ada udara yang keluar itu beraspirasi, bunyinya menjadi T. Nah, kita lanjut ke yang N. Ini bentuk lidahnya sama seperti yang tadi, perbedaannya udara yang dikeluarkan itu melalui rongga hidung, sama seperti inisial M. Jadi pengucapan N ini dalam bahasa Indonesia mirip dengan huruf N. Jadi N seperti itu. Oke, kita lanjut ke inisial L. Nah, untuk posisi lidah ini mirip dengan inisial N, tapi daun lidahnya itu tidak digigit sehingga udaranya bisa keluar dari samping, dari sebelah sini. L gitu. Jadi ini mirip dengan pengucapan L dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut untuk pengucapan kelompok yang ketiga yaitu K, dan H. Nah, untuk pengucapan inisial ini lidah belakang itu diangkat dan ditempelkan di bagian langit-langit belakang atau langit-langit lunak supaya udara yang ingin keluar itu terbendung dan tidak keluar. Nah, saat dikeluarkan itu pasti akan menghasilkan bunyi ke. Nah, ini tuh mirip dengan pengucapan K dalam bahasa Indonesia. Nah, lanjut, kalau misalnya kita keluarkan udara
yang lebih banyak itu akan menghasilkan bunyi ke, ke. Nah, itu ada perbedaan pada aspirasinya. Jadi ke dan ke itu perbedaannya di aspirasi ya teman-teman. Nah, untuk he ini tuh mirip lidahnya, tetapi tidak terlalu ditempel supaya masih ada aliran udara yang bisa lewat teman-teman. Dan ketika pita suara kalian digetarkan, itu akan menghasilkan bunyi he. Kalian bisa merasakan di sini he, seperti itu. Oke, kita lanjut ke kelompok inisial yang keempat, yaitu T, Si. Nah, untuk kelompok inisial ini, untuk inisial C itu diucapkannya dengan cara mengucapkan ujung lidah nih ditempel ke gigi bawah, dimana daun lidahnya tuh kena langit-langit. Jadi kayak seperti gambar ini samping kayak ci gitu. Jadi saat dikeluarkan bunyinya itu menghasilkan bunyi ci. Nah, untuk ci itu bedanya cuma di aspirasi teman-teman. Jadi dikeluarkan udaranya yang lebih banyak. Jadi ci. Dan untuk inisial C itu caranya sama dengan C dan T. Itu ujung lidahnya di belakang gigi bawah, tetapi daun lidahnya itu tidak terlalu menempel sehingga ada udara yang lewat, tetapi tidak terlalu banyak seperti T. Oke? C seperti itu. Oke teman-teman, lanjut kita ke kelompok inisial yang kelima, yaitu S. Oke, ini mungkin terdengar mirip-mirip ya teman-teman, tetapi ini adalah inisial yang berbeda. Jadi untuk mengucapkan shangmu se itu mirip mengucapkan S seperti pada umumnya. Jadi ujung lidah itu ditabrakin ke gigi atas. Se. Jadi pas keluar itu pasti bunyinya se. Nah, untuk inisial se itu ujung lidahnya bertemu dengan gigi atas bagian belakang, tetapi tidak ada udara yang keluar karena daun lidahnya juga terangkat. Jadi bunyinya se. Oke. Beda dengan inisial c itu ada daun itu ada aspirasinya teman-teman. Saat kalian bisa mengeceknya dengan tangan di depan kalian atau selembar tisu atau kertas. Jadi kelihatan aspirasinya yang keluar yang mana, yang enggak yang mana. Seperti itu ya teman-teman. Lanjut kita ke kelompok inisial yang ke-6, yaitu sh, ch, dan r. Oke. Ini sama, mirip-mirip dengan yang sebelumnya, tetapi untuk mengucapkan sh ini itu ujung lidahnya bertemu dengan langit-langit keras. Jadi langit-langit yang di depan itu tapi tidak terlalu menempel supaya ada udara yang keluar. Jadi bunyinya sh. Oke, lanjut ke inisial ch. Nah, itu ditempelin teman-teman. Kan tadi tidak ditempel ya, tidak terlalu ditempel, tetapi sekarang ditempel. Jadi bunyinya yang dikeluarkan itu menghasilkan bunyi ch. Nah, lanjut ke inisial ch. Nah, ini sama dengan sebelumnya, tetapi ini ada aspirasinya. Jadi bunyinya ch. Nah, ini kalian kalau ada kertas itu pasti bunyinya itu ada aspirasinya. Ch. Ya. Lanjut kita ke inisial terakhir, yaitu r. Sama seperti sh, itu posisi artikulatornya, tetapi bedanya pita suaranya kalian getarkan. Jadi kalian kalau pegang sini itu bergetar. Jadi bunyinya ada gitu. Kayak bentuk R seperti pada umumnya, cuman lidahnya ke atasin dan bunyinya gitu. Seperti itu teman-teman penjelasan untuk inisial
inisial. Oke, kita lanjut untuk membahas bagian final dalam bahasa Mandarin. Nah, untuk ini aku akan membahas di bagian final utamanya terlebih dahulu. Jadi untuk final yang lain itu akan aku kasih tahu cara pengucapannya. Jadi kalian tinggal mengikuti pengucapan yang aku sebutkan. Oke, teman-teman? Jadi yang pertama itu ada a, jadi mulutnya dibuka, dan lidahnya pasti ke depan ya teman-teman, dan ini termasuk vokal atau final bagi vokal depan gitu. A gitu. Yang kedua yaitu o. Yang ketiga yaitu ada Nah, yang keempat itu ada i. Yang kelima itu ada u. Yang keenam itu ada i. Nah, ini mungkin terdengar sama seperti i, tetapi mulutnya seperti u. Jadi kita bisa berlatih seperti ini. Kita mengucapkan i, tapi lama-lama mulutnya maju. I. Seperti itu. Yang terakhir itu ada Seperti itu teman-teman. Itu untuk vokal utama. Oke teman-teman, itu tadi yang saya jelaskan adalah untuk bagian vokal utama. Jadi yang sekarang saya akan mengucapkan, dan kalian tinggal mengikuti bagaimana cara saya mengucapkan. Oke? Yang pertama, I, O, an, ya, yao, ye, you, yen, in, yang, ying, yong, yue, yun, wa, wo, wai, wi, wen, wang, weng. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari aku mengenai inisial dan final dalam bahasa Mandarin dan bagaimana cara mengucapkannya. Jika ada salah-salah sedikit, mohon dimaafkan ya. Jadi, 谢谢大家，再见，拜拜。